So what's up guys, balik lagi dengan Watch Movie, let's watch the movie. What's up guys, pada sehat kan? Harus sehat dong. Kali ini kita akan merekap film yang berjudul Bad Genius yang rilis pada tahun 2017 dan disutradarai oleh Bes Ponpiriel. Lalu dibintangi oleh Chu Timon, Cheng Charon Shuking sebagai Lin, Esaya Hosuan sebagai Grace, Teradon Supapon Pinyo sebagai Pat, Shannon Santinatornkul sebagai Bang. Wah, sedikit susah ya bacanya. Sorry guys, harap dimaklumin kalau misalnya bacanya salah-salah karena ya gitu. Tulisannya emang rada-rada susah guys. Film Bad Genius juga mendapatkan salah satunya penghargaan di New York Asian Film Festival ke-12 dalam kategori Jury Award dan Rising Star Award pada 2017. Dan banyak penghargaan lainnya seperti Best Director, Best Picture, dan hingga Best Actor. Film Bad Genius ini mendapatkan rating 7,6 dari 10 dari situs IMDb. Oke lanjut. Film dimulai dengan Lin yang sedang diinterogasi oleh pengawas yang menaruh kecurigaan terhadap Lin. Lin dituduh membocorkan soal ujian di beberapa negara di Asia. Kembali, waktu Lin masih duduk di bangku SMP, ayahnya Lin menjelaskan kalau anaknya ini sangat berbakat ke salah satu pihak sekolah. Dengan bukti, Lin selalu mendapatkan nilai A dari kelas 1. Pinter banget kan? Mempunyai gelar murid kehormatan sejak kelas 7, juara lomba pertama matematika antar sekolah, juara nasional teka-teki silang, dan macam-macam lomba lainnya. Idaman banget nggak tuh cewek? Pihak sekolah menanyakan kepada Lin apakah dirinya mau untuk bersekolah di situ. Namun Lin memberikan alasan kalau dirinya tidak mau. Bersekolah di sekolah tersebut, Lin pun memberikan detail pengeluarannya jika ia bersekolah di situ, mulai dari transport sampai makan, dimana jika ditotalkan akan makan biaya yang sangat besar. Oleh karena itu, Lin tidak ingin membebankan biaya tersebut ke ayahnya. Namun setelah mendengar penjelasan Lin, setelah menjelaskan detail tentang pengeluaran tersebut, pihak sekolah malah makin tertarik dengan Lin. Hingga pihak sekolah tersebut memberikan beasiswa untuk sekolah gratis sampai program makan gratis. Akhirnya Lin pun dengan resmi masuk ke sekolah elit tersebut. Dan secara tidak sengaja bertemu dengan calon sahabatnya yaitu Grace. Saat di sekolah, Grace mengaku kalau dirinya sangat bodoh dalam pelajaran kepada Lin, sambil menunjukkan soal-soal matematika yang diberikan omnya. Tapi Lin yang menjawab soal tersebut tanpa kesusahan sama sekali, bahkan dia menjelaskan cara menjawab soal tersebut ke Grace. Dari situ Grace merayu Lin untuk menjadi tutornya dengan menawarkan banyak tawaran dari membelikan milkshake setelah pulang sekolah, mereview materi setiap malam, sampai menggoda Lin dengan panggilan ibu guru Lin. Lin pun terima karena dia suka dipanggil dengan panggilan ibu guru Lin. Ujian UTS pun tiba. Saat ujian akan dimulai, Grace yang sangat tegang diberi nasihat agar tetap tenang oleh Lin. Ujian pun dimulai. Saat Lin melihat soal pertama, ia teringat dengan soal yang ditunjukkan oleh Grace. Lin pun dengan curiga membuka halaman demi halaman dan mengingat soal yang ditunjukkan oleh Grace. Ternyata soal UTS tersebut sama dengan soal yang ditunjukkan oleh Grace. Lalu Lin pun mencoba memberitahu Grace kalau soal itu sama dengan soal yang diberikan oleh omnya dan sudah diajarkan olehnya. Namun Grace sudah lupa dengan materi yang diajarkan oleh Lin. Cakep-cakep tapi lupa ingatan gitu guys. Pengawas ujian sadar yang melihat Lin mengobrol dengan Grace pun langsung melempar penghapus ke tembok. Karena pengawas sudah sadar, Lin pun memutar otak untuk membantu Grace yang kesusahan mengerjakan soal tersebut. Lin pun mulai mengerjakan semua soal tanpa kesusahan. Setelah itu ia langsung menuliskan semua jawabannya di penghapus, lalu memberikan penghapusnya tersebut melalui sepatunya ke Grace. Namun saat sesudah Lin menendang sepatunya ke Grace, pengawas tiba-tiba bangun lalu berkeliling. Untungnya meja Lin dan Grace dilewati pengawas itu tanpa curiga sedikit pun. Tapi saat menendang sepatunya sendiri, si bodoh Grace ini malah menendang sepatunya ke dekat meja pengawas. Namun Lin dapat mensiasati itu dengan pura-pura maju ke depan untuk menanyakan pertanyaan konyol seperti, haruskah aku menuliskan namaku? Saat Lin maju ke depan untuk memakai sepatu Grace. Grace pun langsung menyalin jawaban tersebut dengan tenang. Ujian pun selesai dengan Grace dan Lin yang mendapatkan nilai sangat tinggi. Lalu Grace pun mengajak Lin untuk merayakan nilai mereka itu ke tempat pacarnya Grace, yaitu si Pat. Mereka pun merayakan di kolam renang di tempatnya Pat. Sambil bersenang-senang di kolamnya Pat berterima kasih kepada Lin karena jika bukan karena Lin, nilai Grace tidak akan baik.
Pat pun ingin berteman juga dengan Lin karena kepintarannya. Bahkan Pat sampai bilang kalau temannya memang banyak tapi tidak ada yang meminjamkan penghapus padanya saat ujian. Lin pun tampak kecewa kepada Grace karena menceritakan kejadian tersebut pada Pat. Gitu guys. Pat sangat ingin mendapatkan nilai yang bagus karena jika ia mendapatkan nilai yang bagus, ayahnya akan membelikan mobil baru. Wih gila, orang kaya emang ya. Sampai-sampai Pat menjanjikan uang sebanyak 3.000 per mata pelajaran per orang. Karena Pat ingin 5 temannya ikut mendapatkan nilai yang bagus. Lin pun tergoda dengan uang yang sangat banyak itu. Pat pun memberikan salah satu fakta tentang sekolah mereka, yaitu semua orang wajib membayar biaya murid baru. Semakin bodoh kamu, maka akan semakin mahal yang kamu bayar. Contohnya Grace membayar 400.000 dan Pat sampai menyumbang 20 iMac ke perpustakaannya di sekolah. Ternyata walaupun Lin mendapatkan beasiswa full dan gratis uang makan, ayahnya tetap harus membayar biaya murid baru sebesar 84 juta. Gila, mahal banget kan sekolah. Lin pun menerima tawaran Pat lalu memberitahu Grace, Pat beserta teman-temannya kode untuk contekan jawaban A, B, C, dan D melalui gerakan tangan yang mengikuti nada piano. Lin pun menjelaskan satu persatu nada piano yang ia siapkan untuk kode mencontek mulai dari A, B, C, sampai D. Ujian pun dimulai. Sesuai briefing di awal, Lin akan memberi jawaban lewat kode contekan pada pukul 9.15. Kegiatan contek-mencontek pun dimulai. Lin pun senang melihat tabungannya yang mulai terisi dengan jumlah yang sangat besar. Namun ia bilang kayaknya kalau uang yang dia dapat ini didapatkan dari mengajar piano, bukan karena memberi contekan ke orang lain. Dosa banget kan bohong ke orang tua. Dengan samaran les piano klasik oleh guru Lin, bisnis contek-mencontek Lin pun laris keras. Scene berpindah ke acara cerdas cermat. Di sini pertama kalinya diperlihatkan Lin dan Bang sebagai kelompok. Mereka berdua dengan mudahnya memenangkan lomba cerdas cermat tersebut. Kepala sekolah pun dengan bangga memuji mereka berdua, terutama Bang yang dapat menghitung desimal pi begitu banyak. Namun ternyata Bang bukan menghitungnya, tetapi emang sudah hafal digit desimal pi sepanjang itu. Selain memuji mereka, sebenarnya kepala sekolah punya tujuan lain, yaitu memberitahu mereka kalau mereka dapat mewakili sekolahnya untuk mengikuti tes beasiswa di Singapura. Namun ada masalah, karena yang dapat mengikuti tes beasiswa tersebut hanya satu orang, jadi mereka yang baru saja menjadi tim harus bersaing untuk memperebutkan slot agar dapat mengikuti tes beasiswa tersebut. Hari itu pun berlalu, sekarang ujian akan kembali dimulai. Scene dibuka dengan saudara Bang, yaitu Tong, ingin meminta bantuannya karena menurutnya metode les piano klasik itu terlalu rumit untuknya. Bang yang tidak tahu menahu tentang les piano klasik itu pun bingung lalu jalan menuju ruangan sambil menghiraukan Tong yang menggodanya dengan uang yang cukup besar jika Bang mau membantunya dalam ujian ini. Sebelum ujian dimulai, Bang sudah duduk di bangku sesuai nomor urutnya sambil mendengarkan musik klasik kesukaannya. Ujian pun dimulai. Saat yang lain masih menunggu kode piano klasik dari Lin, Bang yang sudah hampir menyelesaikan ujian tersadar kalau ternyata ujian ini terbagi menjadi 2 set. Murid-murid yang menunggu kode piano klasik dari Lin pun mulai panik karena biasanya hanya ada 1 set soal. Jadi mereka tinggal mengikuti kode piano klasik tanpa ragu mendapatkan jawaban dari Lin. Saat ingin mengumpulkan jawabannya, secara tidak sengaja Bang melihat Tong yang sedang mencoba melirik jawaban dari Lin. Setelah selesai pun Bang langsung menuju ke meja pengawas untuk mengumpulkan jawabannya. Namun saat ia berada di sebelah meja Lin, Bang pura-pura menjatuhkan soal dan jawabannya untuk memberitahu Lin kalau Tong sedang mencoba melirik jawabannya Lin. Setelah mengumpulkan jawabannya pun, Bang langsung melaporkan ke pengawas kalau Tong sedang mencoba untuk melirik jawabannya Lin, dan pengawas pun menjawab kalau ia akan lebih memperhatikannya lagi. Waktu ujian pun tinggal tersisa 30 menit lagi dan Lin pun memulai aksinya dengan menanyakan set soal yang dimiliki Tong. Sayangnya Lin dan Tong memiliki set soal yang berbeda. Lin set 1 sedangkan Tong set 2. Sadar kalau ternyata banyak pelanggannya yang memiliki set soal berbeda dengannya, si Lin pun memberi kode piano untuk pelanggannya yang mendapatkan set soal yang sama dengannya terlebih dahulu. Kode piano klasik pun dimulai oleh Lin. Dan karena itu pun pelanggan Lin yang mendapatkan soal set 1 langsung mengumpulkan lembar jawaban mereka. Lin pun memanfaatkan momen saat orang-orang mengumpulkan jawabannya itu dengan baik. Lin langsung menukarkan soal dan jawaban set 1-nya dengan soal dan jawaban set 2 milik Tong. Di saat waktu tinggal 20 menit lagi, Lin baru memulai untuk mengerjakan soal set 2. Bahkan Tong pun ragu Lin akan menyelesaikan soal yang banyak itu dalam waktu 20 menit. Wah gila ini cewek, jago banget kan, gila. Pelanggan Lin mulai resah karena Lin masih belum menyelesaikan jawaban set 2, padahal waktu sudah tinggal 10 menit lagi. Bahkan sempat-sempatnya Lin kehabisan isi pensil di saat-saat yang genting ini.
Udah kayak mission impossible gitu kan ngerjain soal ujian. Akhirnya Lin menyelesaikan soal set 2 di sisa waktu 5 menit lagi dan langsung mulai memberi kode piano klasik untuk soal set 2. Di saat waktu habis, Lin masih belum selesai memberikan kode piano klasik untuk set 2. Pengawas pun langsung maju menghampiri para murid. Untungnya saat pengawas menghampiri meja Lin, saat itu Lin sudah beres memberikan semua kode piano klasik untuk set 2. Ujian pun selesai. Lin yang sedang santai gitu kan sama teman-temannya di luar ruangan tiba-tiba dihampiri guru. Ternyata Lin lupa menuliskan namanya di lembar ujian. Lin yang baru mau menuliskan namanya itu pun tiba-tiba dipanggil ke ruangan kepala sekolah. Di ruangan kepala sekolah itu ternyata ada Bang yang sedang melaporkan sesuatu ke kepala sekolah ini. Ternyata Bang melaporkan kejadian Tong yang ingin melirik jawaban Lin. Ibu kepala sekolah yang tegas pun menanyakan kepada Tong apakah dia mencontek dan menyuruh Lin beserta Bang keluar. Namun saat ingin keluar pintu, tiba-tiba ibu kepala sekolah yang teliti sadar kalau Lin mengerjakan soal yang bukan setnya di lembar jawabannya. Bapaknya Lin pun dipanggil ke sekolah karena anaknya terbukti menyelesaikan soal ujian milik temannya. Dan sebelum Lin sempat menjelaskan, tiba-tiba Bang masuk ke dalam ruangan kepala sekolah dan memberitahu kalau semua itu karena uang. Dan Bang tahu karena Tong sebelumnya ingin memberikan uang yang cukup banyak jika ia mau mengerjakan soal ujiannya. Ibu kepala sekolah pun seperti menyesal menerima Lin yang dilabeli sebagai murid terhormat. Bahkan dengan terpaksa ia harus memberhentikan beasiswa milik Lin. Bahkan Bang yang merasa bersalah karena sudah melaporkan ini semua meminta untuk mengulang ujiannya. Namun ibu kepala sekolah yang tetap tegas pada pendiriannya tetap lanjut menceramahi Lin dan menyadarkan Lin kalau sekolah itu bukan tempat untuk mencari uang. Lin tertawa mendengar itu karena menurutnya bukan hanya dia yang menggunakan sekolah untuk menghasilkan uang tambahan. Karena ayahnya pun harus membayar uang panas yang tidak sedikit ke sekolah. Panas nggak ada uang. Karena malu atas sikap Lin yang melawan kepala sekolah, ayah Lin yang marah padanya pun membentak Lin untuk berhenti bicara dan mengajaknya pergi. Sebelum mereka pergi, ternyata ibu kepala sekolah memberitahu kalau Lin masih tetap boleh sekolah di situ dengan satu syarat, yaitu Lin dilarang untuk ikut beasiswa ke Singapura. Lin pun protes karena yang mencontek itu temannya bukan dia. Namun ibu kepala sekolah masih tetap pada pendiriannya. Dia membiarkan Lin memilih, yaitu untuk tetap maksa ikut tes beasiswa atau mengundurkan diri dari sekolah. Ayahnya yang sudah sangat kecewa pun menerima syarat itu dan langsung pergi. Sampai di rumah, ayahnya langsung ngecek buku tabungan Lin yang berisi uang dengan jumlah yang sangat besar. Ayahnya sangat kecewa, bahkan sampai kemeja yang dibelikan Lin dilepas dan bilang bahwa ia akan membayarkan sisa uang panas itu dengan menjual mobilnya. Aduh, sedih banget gak sih? Lin pun akhirnya kelas 12 dan sedang bersiap untuk masuk kuliah. Grace yang mengajak Lin untuk makan di sebuah restoran terkenal ternyata ingin minta bantuan Lin sekali lagi. Ternyata Grace diminta orang tua Pat untuk ikut dengan Pat kuliah di Boston. Karena orang tua Pat tahu selama Pat pacaran dengan Grace, nilainya yang tadinya sangat kecil itu menjadi naik. Bahkan mereka sampai bilang tidak usah memikirkan tentang biaya apapun. Oleh karena itu, Grace mengajak Lin untuk makan bersama. Di sini Grace ingin minta bantuan Lin agar dapat Grace dan Pat dapat lolos ujian masuknya. Awalnya Lin mau menolak tawaran Grace dan Pat, walaupun mereka menawarkan uang yang sangat besar. Namun setelah melihat perbedaan waktu antar negara, Lin pun menemukan waktu sebuah negara di mana ia bisa ujian lebih dulu dibanding teman-temannya ini. Lin yang sudah setuju untuk membantu Grace dan Pat pun menjelaskan bahwa ujian STIC ini diadakan di waktu dan tanggal yang sama di seluruh dunia. Dan Lin pun menjelaskan kalau dia akan ujian di Australia yang dimana waktunya berjalan lebih dulu dibandingkan negara lain. Karena dengan itu Lin dapat mengerjakan ujian lebih awal dibanding Grace dan Pat. Tidak berhenti di situ, Lin justru menyarankan agar menjadikan ini sumber uang dengan menghasut murid-murid yang ingin mengikuti ujian STIC ini juga, dan jika mereka mau mendapatkan bantuan dari Lin, mereka harus membayar dengan jumlah tertentu. Dan Lin yang mengerjakan ujiannya lebih dahulu akan mengirimkan jawabannya melalui handphone. Masalahnya Lin hanya dapat menghafal setengah jawabannya, oleh karena itu Lin butuh bantuan dari Bang. Namun dugaan Lin, Bang tidak akan mau membantu mereka. Sambil memikirkan siasat lain, Grace dan Pat pun ditugaskan untuk mencari pelanggan yang mau mengikuti proyek mereka ini. Di jalan saat Bang sedang mengirimkan cucian laundrynya, ternyata ia tidak sengaja menyenggol dan mematahkan kaca spion mobil orang. Dan orang tersebut tidak terima lalu mengkeroyok Bang. Bang yang baru tersadar karena dikeroyok, kaget karena ia terbangun di tumpukan sampah. Ia yang harus datang ke sekolah untuk mengikuti ujian seleksi beasiswa pun kecewa karena harus terperangkap di tumpukan sampah dengan tubuh lebam.
Berpindah ke sekolah. Ternyata Tong ikut berpartisipasi dalam proyek contekan ujian STIC ini. Tong maksud teman-teman kursusnya untuk mengikuti proyek contek-mencontek ini. Selain itu, Tong memberitahu Lin, Grace, dan Pat kalau Bang tidak akan tahu apa-apa karena ia sekarang sedang berada di rumah sakit setelah dipukuli orang. Dan bagian terbaiknya, Bang ternyata gagal mengikuti ujian seleksi beasiswa. Ternyata Tong berhasil menghasut teman-teman kursusnya untuk mengikuti proyek contek-mencontek ini. Pat pun jadi mendapatkan tugas lain dari Lin, yaitu untuk menjelaskan prosedur contek-mencontek ini. Pat pun langsung mengadakan seminar untuk menjelaskan prosedur contek-mencontek ini ke para pelanggannya. Berbeda dengan les piano klasik guru Lin, prosedur contek-mencontek kali ini menggunakan barcode yang berada di pensil. Jadi setiap orang akan mendapatkan 4 set pensil dengan barcode yang sebenarnya adalah contekan dari masing-masing set, dari set 1 sampai set 4. Dan untuk jawaban esai, Lin akan mengirimkan kata kunci untuk mereka cari di Google. Kata kunci itu ialah jawaban Lin. Penjelasan kepada para pelanggan pun ditutup karena tidak ada pertanyaan. Lin yang ingin mencoba untuk membujuk Bang agar ikut rencananya pun menghampiri rumah Bang. Di sana ia mengasihi Bang karena ia gagal untuk ikut ujian beasiswa. Lin pun lanjut menawarkan Bang untuk ikut dengan proyek Lin. Di sela-sela menjelaskan, Bang memotong kalau ia dan Lin itu tidak sama. Kalau Lin curang dan tidak beruntung, Bang itu hanya tidak beruntung saja. Walaupun begitu, Lin tetap memberitahu Bang kalau kehidupan akan tetap mencuranginya. Lalu pergi setelah memberikan alamat rumahnya Grace. Setibanya di rumah Grace, Lin pun langsung menjelaskan ke Bang kalau mereka berdua akan mengikuti ujian STIC di Sydney, Australia. Namun ada kendala di berkas, yaitu Lin harus minta tanda tangan orang tuanya untuk visa. Lin pun berbohong kayaknya kalau ia akan mengikuti lomba cerdas cermat di Sydney dan meminta tanda tangannya. Padahal lembar yang ditandatangani oleh ayahnya itu sebenarnya adalah lembar visa yang sudah diedit sedemikian rupa oleh Grace. Pelatihan Lin dan Bang pun dimulai karena jawaban yang harus dihafal itu terlalu banyak, jadi Lin dan Bang pun berbagi tugas. Lin menghafal setengah jawaban kedua dan Bang setengah pertama. Dan untuk pertanyaan esai di set akhir, Bang harus pura-pura muntah agar dapat pergi lebih awal untuk mengirim jawabannya sebelum ujian di set itu berakhir. Oke guys, untuk part 1 mungkin sampai sini aja. Kalian udah bisa lihat kan si Bang latihan lari buat pura-pura muntah nih ternyata. Oke, makasih banyak yang udah nonton konten kita ini. Langsung aja di subscribe kalau misalnya kalian suka. Terus jangan lupa di like, di komen, and di share ke teman-teman kalian. Semoga videonya bermanfaat. Terus ditunggu aja part 2 nya, oke? Jangan lupa selalu aktifkan notifikasi supaya kalian menjadi penonton pertama. Ya udah kalau gitu, see you in the next movie. Bye bye.